Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. 10 Zulhijjah adalah satu hari di antara 9 hari sebelumnya yang kemarin kita tunaikan ibadah puasa Arafah. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda sebagaimana diviralkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min ayyamin amalis shalih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Yakni ayyamul ashr. Kata Rasulullah, tidak ada amalan-amalan yang solih, amalan-amalan yang baik yang lebih dicintai oleh Allah kecuali amalan-amalan yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Apakah juga termasuk jihad fi sabilillah wahai Rasulullah? Qala walal jihadu fi sabilillah, termasuk jihad fi sabilillah itu tidak mampu mengalahkan kebaikan-kebaikan amalan-amalan yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malahu summa lam yarji'u min dzalika bisyai'in. Kecuali orang yang berjihad, orang yang berperang itu
dia mati dalam keadaan syahid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka berbahagialah kita yang mampu untuk memenuhi panggilan Allah, yang mampu melangkahkan kaki jiwa dan raganya ke stadion Sumolewo Kejabanan ini, karena tidak semua hamba seberuntung kita, tidak semua hamba sebahagia kita, karena kita yang dipilih oleh Allah untuk bisa hadir di dalam menunaikan sholat Idul Adha, yang tentunya kesemuanya kita berharap bahwasannya amalan yang kita lakukan ini termasuk di dalam kategori amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sejenak marilah kita mencoba menapaki peristiwa Idul Adha yang apabila kita membaca di dalam sejarah, di dalam kitab suci Al-Quran, di dalam hadis, kita mencoba untuk mengingat kembali betapa ada sebuah gambaran sebuah keluarga yang di dalam melaksanakan ketaatan itu seia sekata, sami'na wa ata'na, di antara suami, istri dan anak, di dalam menggapai, meraih yang namanya keluarga yang taat kepada Allah. Sejenak kita buka di surat As-Saff, surat yang ke-37, di ayat yang ke-102, sebuah diskusi, sebuah dialog singkat dari seorang ayah kepada sang putra. Ketika sang ayah berkata, "Ya bunayya, inni ara fil manam." Wahai putraku, wahai anakku, sungguh aku melihat di dalam mimpiku yang benar, anni atbahuka, aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu, nak. Sang ayah melanjutkan dialog itu, lantas berkata kepada sang putra, "Fandur madza tara." Bagaimana pendapatmu terhadap mimpi yang diberikan oleh Allah kepadaku, wahai putraku? Ismail dengan percaya diri menyungging sebuah senyuman, lantas berkata, "Ya abati, wahai ayahku yang tercinta, if'al, kerjakanlah ayah, ma tu'mar, apa yang diperintahkan oleh Allah kepada ayah untuk menyembelihku." Luar biasanya dialog anak ini diberi sebuah garis bawah yang tebal, seraya Ismail dengan optimis dia berkata kepada ayahnya, "Satajiduni insyaallahu minas sabirin." Niscaya engkau akan
mendapatiku sebagai golongan orang-orang yang sabar. Kerjakan ayah, laksanakanlah apa yang menjadi perintah Allah kepada engkau wahai ayah. Sembelihlah aku wahai ayah, sembelihlah. Niscaya ayah akan mendapatiku sebagai hamba yang sabar. Di dalam kitab yang namanya Akhlaqul Lil Banin, di jilid yang kedua, Syekh Umar bin Baroja, serta di dalam kitab Syafwatut Tafasir, Syekh Ali As-Sabuni mengisahkan ada beberapa hal yang disampaikan oleh Ismail kepada ayahnya sebelum ayahnya melakukan perintah Allah untuk menyembelih dirinya. Wahai ayah, aku ridho engkau sembelih. Wahai ayah, aku ikhlas. Tetapi ayah, ada beberapa yang ingin aku sampaikan kepada ayah sebelum ayah mengeksekusi menyembelihku. Perhatikan, di item yang pertama Ismail berkata, "Ya Aba, wahai ayahku, hadapkanlah wajahku ke tanah. Hadapkanlah wajahku ke tanah, wahai ayah, supaya engkau tidak melihat wajahku, supaya engkau tidak iba melihatku, supaya ayah tidak merasa kasihan terhadapku ketika nanti ayah akan menyembelih leherku. Hadapkan wajahku ke tanah, wahai ayah. Hadapkan wajahku ke tanah, supaya nanti ayah tidak iba, tidak kasihan ketika darah keluar dari leherku, ayah." Yang kedua, singkapkan lengan baju ayah, supaya baju ayah tidak ternoda oleh darah. Singkapkan lengan baju ayah, supaya baju ayah tidak ternoda oleh darah. Yang ketiga, wahai ayah, tajamkan pisau yang akan engkau jadikan untuk menyembelihku, karena ayah, itu lebih mudah bagiku, karena kematian adalah sesuatu yang amat berat. Yang keempat, ayah, titip salam buat ibunda tercinta di rumah. Sampaikan salamku kepada ibuku yang telah dengan kasih sayang melahirkanku. Aku titip kepada ibu ayah. Sebelum ayah menyembelihku, aku titip pesan, aku titip salam kepada ibu yang telah melahirkanku. Ayah, berikan baju yang aku kenakan ini kepada ibuku. Jikalau di suatu saat ibu merindukan kehadiranku, maka ibu akan bisa memandang baju yang telah dikenakan olehnya kepadaku. Yang kelima, pesan Ismail kepada Ibrahim. Ayah, sampaikan juga kepada ibuku untuk lebih bersabar
di dalam menjalankan perintah-perintah Allah, di dalam menjalankan amanat-amanat Allah. Tolong sampaikan kepada ibu agar ibu banyak bersabar. Yang keenam, wahai ayah, jangan pernah ayah bercerita bagaimana ketika ayah menyembelihku, yang nanti itu bisa jadi menyebabkan kegundahan, kesedihan yang tiada tara ayah. Jangan pernah engkau bercerita bagaimana ayah ketika menyembelih leherku. Jangan pernah itu dikisahkan kepada ibuku ayah. Jangan pernah engkau bercerita. Betapa itu nanti akan membuat hati ibu akan bersedih. Ibu akan merasa gundah gulana. Yang terakhir ayah, jangan pernah membawa anak-anak seusiaku untuk bermain di halaman rumah yang di situ ada ibuku. Jangan pernah membawa anak-anak sepermainanku untuk bermain di sekitar halaman rumahku, yang itu nanti menyebabkan ibuku akan teringat kepadaku. Karena usiaku memang seusia permainan-permainan yang di sekitar rumahku itu banyak anak yang seusia denganku. Jangan pernah engkau mengajak anak-anak seusiaku untuk bermain di sekitar rumahku, yang itu akan menyebabkan kesedihan yang akan dilakukan, yang akan dirasakan oleh ibuku ayah. Dahsyatnya sebuah akhlak seorang anak kepada orang tuanya, akhlak anak kepada ibunya, akhlak anak kepada ayahnya, yang mungkin hampir di era-era digital seperti ini, ucapan, perbuatan, perkataan yang terlontar dari lisan seorang anak sekarang nyaris langka, bahkan mungkin tidak pernah kita lihat, tidak kita pernah mendengar. Bagaimana ketika anak harus berbahasa, bagaimana anak ketika harus mendahulukan akhlak, bagaimana ketika anak mendahulukan adab dibandingkan dengan ilmu yang dimilikinya. Ketika anak tidak dididik dengan adab, ketika anak tidak memiliki akhlak, maka bisa jadi yang terlontar dari lesan anak-anak itu justru akan menyakitkan bagi kedua orang tuanya. Dulu sekali 30-40 tahun yang silam, kita masih banyak memperhatikan bagaimana ketika anak yang berusia muda, ketika dia berjalan di hadapan orang yang usianya lebih tua, dia dengan santun, dia dengan sopan, sambil membungkukkan punggungnya seraya tangannya dan mulutnya berkata, "Amit, nun sewu, permisi," serta ucapan-ucapan yang menyejukkan hati, yang sekarang itu nyaris tidak pernah kita dapati. Akhlak-akhlak yang seperti itu, peran serta generasi-generasi muda yang tergerus dengan kemajuan zaman. Maka berbahagialah andaikan ada putra atau putri dari jamaah sholat Idul Adha ini masih aktif di dalam mempersiapkan kegiatan-kegiatan sholat seperti yang kita lakukan di kesempatan pagi hari ini.
Tidak banyak remaja pemuda yang peduli terhadap agamanya. Tidak banyak. Maka berbahagialah ketika anak-anak kita masih mau untuk mempersiapkan tempat sholat id yang pada kesempatan pagi hari ini bisa kita laksanakan. Kita berikan apresiasi bagaimana kerja keras dari teman-teman, rekan-rekan pelaksana kegiatan Ramadan Idaini ini luar biasa. Tanpa lelah, tidak pernah berputus asa. Anak-anak, remaja-remaja yang ada di Pantry Unit 2 Kejapanan ini, dia meninggalkan kesenangannya, dia meninggalkan aktivitasnya, dia meninggalkan kesenangan pribadinya di dalam rangka untuk bertakbir, bertahmid, bertahlil kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Tidak ada istilah terlambat bagi kita para orang tua untuk mempersiapkan generasi-generasi yang tangguh. Surat keempat An-Nisa di ayat yang ke-9-nya Allah telah berfirman, وَلْيَحْسَنْ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Maka hendaklah ada di antara kita ini pribadi-pribadi yang senantiasa khawatir, pribadi-pribadi yang senantiasa merasa takut jikalau meninggalkan generasi-generasinya adalah generasi-generasi yang lemah, generasi-generasi yang pongah, generasi-generasi yang hanya copy paste, generasi-generasi yang hanya mementingkan diri kelompoknya saja, generasi-generasi yang menjadi bumerang bagi kehidupan kita. Kita persiapkan karena bisa jadi anak-anak itu lupa untuk sekedar memanjatkan doa yang semestinya dipanjatkan untuk kedua orang tuanya. Jangan dikira anak mampu untuk melafalkan Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita tata, kita potret, kita lihat bagaimana perjuangan seorang ayah yang bernama Ibrahim, bagaimana jerih payah seorang ibu yang bernama Sayyidah Hajar, dan bagaimana seorang putra, seorang anak yang bernama Ismail. Keluarga yang diidam-idamkan, yang hampir dari seluruh keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam diangkat derajatnya menjadi Nabiullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sekalian, marilah kita bermunajat kepada Allah. Semoga sisa-sisa umur kita yang terukur, nafas-nafas kita yang terbatas ini terus di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosaku, dosa-dosa kedua orang tuaku, baik orang tuaku yang masih ada maupun orang tuaku yang sudah tiada. Ya Allah, ya Tuhanku, anugerahkanlah pasangan hidupku, generasi-generasiku adalah menjadi penyejuk dua mata kami, penenang hati kami, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau memberikan
musibah ujian yang kami tak mampu untuk menjalankannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu adalah benar. Berilah kemampuan kepada kami untuk melaksanakan kebenaran itu, ya Allah. Dan tunjukkan kepada kami bahwasannya yang batal itu adalah batal, yang mungkar itu adalah mungkar, dan berikanlah kemampuan kepada kami untuk menjauhinya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.